kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama, berbicara terkait cita-cita ataupun pekerjaan adalah hal yang harus kita persiapkan sejak awal. Dan salah satu pekerjaan sekaligus cita-cita yang paling banyak diminati oleh para remaja ataupun para sarjana, yaitu menjadi anggota Polri. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas terkait dengan rekrutmen terpadu Polri tahun 2024. Dan saat ini saya sudah kedatangan narasumber, yaitu KBP Iwayan Gede Ardana SIK MSI selaku Karo SDM Polda NTB. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga Bapak Abdul Majid SHI selaku Ketua LSM NDI selaku pengawas eksternal. Selamat pagi Pak Abdul Majid. Bagaimana kabarnya Pak Abdul Majid dan juga Pak Gede? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Pak ya. Bagaimana suasana Lebaran hari ini? Kemarin sudah sempat makan ketupat. Hari ini. Hari ini ya. Berarti habis ini langsung lanjut Ya. makan ketupat kayaknya sama teman-teman kantor ataupun keluarga ya. Oke Pak, kita sekarang akan membicarakan terkait dengan rekrutmen anggota Polri untuk tahun 2024 ya. Pastinya sudah banyak sekali minat dari para remaja ataupun yang lulusan sarjana mungkin ya akan ikut mendaftar untuk mendaftar menjadi anggota Polri tahun 2024 ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih upaya sosialisasi pelaksanaan rekrutmen anggota Polri ini sendiri. Mungkin silahkan Pak Wayan. Baik, terima kasih pemirsa dan Mbak Salsabila serta Pak Majid. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentang rekrutmen anggota Polri, memang sosialisasi ini kita terus gencarkan sepanjang tahun. Karena kenapa? Seperti Mbak Salsabila tadi bilang bahwa penerimaan anggota Polri itu pasti tetap dilaksanakan setiap tahun, pasti ada. Untuk itu, Polda NTB sudah melaksanakan berbagai cara untuk sosialisasi tersebut. Umpamanya contohnya adalah masalah rekrutmen, kita pasang videotron di perempatan-perempatan jalan yang ada di NTB ini. Kita ada 4 tempat kita pasang, kemudian di sana kita bikin video yang menarik sehingga orang-orang akan melihat, kemudian akan tertarik untuk menjadi anggota Polri. Kemudian yang kedua juga kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, namanya program Back to School. Artinya adalah anggota-anggota Polri yang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di NTB ini, kita kembalikan ke sekolahnya, kemudian dia menceritakan seperti apa dia pengalaman dia tes jadi anggota polisi, bagaimana setelah dia jadi anggota polisi, kemudian mengajak adik-adiknya untuk bisa menjadi anggota polisi. Kita sudah laksanakan untuk itu sebanyak 91 sekolah, Mbak, di NTB ini. Kemudian juga kita melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Kita ada Instagram, ada Facebook, kemudian juga ada TikTok, kemudian ada Twitter, kemudian YouTube. Kita juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen anggota Polri ini. Kemudian juga dilaksanakan sosialisasi melalui banner-banner dan pemasangan spanduk, baik di sekolah maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga mereka mengetahui bahwa saat ini sedang ada pendaftaran atau rekrutmen anggota Polri. Demikian Pak mungkin dari yang kita sudah laksanakan di Polda NTB, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan jumlah pendaftar sampai saat ini sudah cukup banyak. Untuk Bintara saja sebanyak 1.810 orang, kemudian untuk Akpol ada 171 dan Tamtama sebanyak 199 orang. Oke, berarti itu tadi yang 3 tadi adalah jenis rekrutmen yang dibuka untuk pendaftaran anggota Polri ya. Ada Bintara, kemudian ada Tamtama dan Akpol ya, berarti ada 3 ya. Oke, itu ada batasan usianya nggak Pak? Batasan usia ada, jadi secara umum nanti bisa dilihat di www.penerimaan.polri.go.id. Jadi ada persyaratan-persyaratan khusus dan ada persyaratan-persyaratan umum tentang baik usia, kemudian ijazah, kemudian nilai akademik, nilai rapor juga ada di sana secara lengkap. Nanti tolong kalau yang berminat menjadi anggota Polri bisa cek langsung ke website tersebut. Oke, berarti semuanya sudah tertera di websitenya ya? Sudah. Kemudian untuk tahapan penerimaannya itu Pak, mulai dari pemberkasan, kemudian dan lain sebagainya itu seperti apa? Jadi begini Mbak,
Caranya mendaftar kan online sekarang. Jadi kita mendaftar online, kemudian kita datang verifikasi ke Polres, membawa berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Di sana kita harus datang sendiri, karena akan membawa yang asli datanya, dicocokkan dengan yang fotokopi, kemudian yang diupload itu dicocokkan, diverifikasi istilahnya. Apabila sudah memenuhi atau cocok dengan yang sudah dicantumkan di website, bisa lolos dari administrasi atau rikmin awal istilahnya. Kemudian setelah rikmin awal nanti diketahui mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Yang tidak memenuhi syarat akhirnya digugurkan di rikmin awal namanya. Artinya tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Tetapi yang memenuhi syarat bisa mengikuti tahap selanjutnya. Ada tes kesehatan, ada tes psikologi, ada tes akademik, ada tes jasmani, ada tes wawancara juga. Demikian, Mbak. Oke, jadi ada beberapa tahapan nantinya ya. Ya, betul. Setelah pemeriksaan ini dan itu dan lain sebagainya, berarti masih banyak tahapan-tahapan yang akan Betul, dilewati seperti betul, itu ya. betul. Kemudian dari Pak Abdul Majid sendiri sebagai pengawas eksternal nih, seperti apa sih peran dan juga tugasnya dalam proses rekrutmen terpadu Polri tahun 2024 ini? Baik. Jadi pertama saya jadi pengawas itu Januari 2023. Oh, tahun lalu. Ya, rekrutmen pertama. Jadi pengawas dan sudah dijabarkan tugas dan kewajiban kita sebagai pengawas eksternal itu yaitu mengawasi seluruh jenjang tesnya. Tahapan-tahapannya itu kita ikuti semua. Jadi yang kami awasi itu adalah peserta CASIS ini, CASIS istilahnya ya, calon siswa ya. Ketika selesai mengikuti tes, mereka tanda tangan semua dan kami eksternal itu mengetahui di bawahnya. Jadi tahapan-tahapan itu langsung hari itu juga diselesaikan. Contoh misalnya tes kesehatan, hasilnya dari CASIS ini tahu sendiri hari itu, mereka tanda tangan semua dan kami juga tanda tangan. Jadi tidak ada peluang yang lain-lain. Kita jeda dulu sebentar sebelum kita lanjutkan lagi tadi terkait dengan tahapan-tahapan ya dalam proses seleksinya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran
bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak Majid, kita sambung lagi tadi diskusi yang sempat terjeda ya. Mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan peran ataupun tugas dari pengawas eksternal tadi melalui tahapan-tahapan seleksi. Ya. Selain yang saya sampaikan tadi terkait dengan mengikuti, memantau setiap tahapan itu, kami dari eksternal itu juga memastikan bahwa ketika ada dari peserta, ketika misal komplain dari peserta itu, kami memastikan bahwa baik itu komplainnya terkait dengan tingginya, kemudian berat badannya atau nilainya misalnya, itu kami benar-benar pastikan bahwa ini benar nilainya, ini benar tingginya, sehingga kalau benar ngotot kita buatkan berita acara. Ya, kita beritakan acara dan semua tanda tangan. Dari ketua panitianya, kemudian pengawas eksternal, pengawas internal, kita semua tanda tangan. Dan itu tidak sekali terjadi. Ada yang pernah tertukar ID card-nya, Bang, dulu. Dulu pernah ada tukar ID card-nya yang dinyatakan lolos, ternyata tidak lolos, yang tidak dinyatakan tidak lolos, ternyata lolos. Hanya ketukar ID card-nya saja, tapi fisiknya manusianya itu yang dinyatakan tidak lolos itu ternyata dia yang lolos. Sehingga itu komplain sampai orang tua dari Bima itu datang. Kami standby 24 jam, Bang. Yang eksternal ini untuk memastikan bahwa keluarga ini bisa dilayani dengan benar, dengan baik, dikasih penjelasan oleh Pak Karu itu langsung bahwa ini hanya persoalan tertukar ID-nya saja. ID card saja. Nah, kira-kira itulah tugas kami dari eksternal untuk benar-benar memastikan setiap komplain, setiap persoalan kami ada di situ. Ya, dan kami juga memastikan bahwa nilai yang diterima oleh peserta itu adalah benar-benar nilainya sendiri. Dan menariknya, Mbak, beda dengan tahun-tahun yang dulu ya. Kalau sekarang ini kami dari eksternal itu setiap selesai tes itu langsung mereka menerima hasilnya. Kalau dulu kan nunggu sehari, 2 hari dulu kan. Kalau mbaknya dulu mungkin nunggu dulu baru keluar nilainya. Ya, kalau sekarang itu enaknya begitu selesai tes nunggu nilai langsung tanda tangan. Ya, jadi langsung tanda tangan. Kemudian kami juga dari eksternal itu pas pengumuman kami ikuti dari awal sampai akhir, memastikan bahwa nilai peserta yang dulu pas dia tanda tangan itu benar adanya sesuai dengan pengumuman itu. Oke, berarti itu misalnya seandainya ada yang gugur, contohnya di rekes awal ya, waktu cek kesehatan yang pertama, itu kan ada yang gugur. Nah, biasanya ada yang penasaran, wah saya gugurnya gara-gara apa, itu berarti bisa langsung di cross check lagi ya, kira-kira saya kurangnya tidak ada gimana, pernah gitu. komplain terkait dengan nilai kalau itu, Mbak. Pas pengumuman ya. Pengumuman saya kok nilai saya segini, kok keluar segini, tidak ada. Karena apa? Karena memang sesuai. Mereka yang mereka terima dari awal sampai pengumuman itu benar itu adanya nilainya. Ada komplain pas terjadi tesnya saja. Ya, terjadi tesnya saja. Kayak yang saya sampaikan tadi itu saja, tidak yang lain. Baik. Berarti, kemudian kami menambahkan, Mbak, silakan, Pak Wayan. masalah rekes awal itu, kalau kita sudah umumkan, kita juga membuat tim untuk verifikasi, istilahnya untuk memberikan penjelasan kepada calon siswa ini yang tidak lulus, yang gugur ya. Yang gugur. Jadi nanti akan dijelaskan oleh timnya, oleh tim dokter yang menangani itu, kekurangan-kekurangan dari yang bersangkutan apa saja. Terus ada aturannya juga yang mengatur. Oh, di sini loh kekurangannya, di sini kamu kekurangannya. Kalau mungkin tahun depan saya mau mendaftar, tolong perbaiki dulu ini, karena ini ada stakesnya tidak memenuhi syarat gitu. Ya, jadi kita setiap selesai kegiatan kita menyiapkan untuk konseling istilahnya, baik konseling hasil maupun konseling psikologi, biar meningkatkan motivasi dia atau tidak mengakibatkan dia minder atau gimana. Jadi kita sudah siapkan itu, Mbak, semuanya, Mbak.
Oke, baik, luar biasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Polri ini memang sudah menerapkan prinsip betah ya, seperti itu, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Wah, luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sih mitigasi yang dilakukan untuk menjalankan prinsip tersebut? Jadi untuk menjalankan prinsip tersebut memang kita Polri setiap tahun pasti akan berbenah. Pasti berbenah. Tahun sebelumnya mungkin ada kekurangan tentang hal-hal yang disampaikan tadi oleh pengawas eksternal gitu. Bagaimana kita mencegah di tahun berikutnya. Sehingga kita tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan, Pak. Jadi kita setiap panitia yang terlibat dalam hal rekrutmen ini kita latihan. Latkatpuan namanya, latihan peningkatan kemampuan. Baik itu operator, pelaksana, kita laksanakan pelatihan. Iya. Untuk bisa lebih profesional dan tidak terjadi seperti yang disampaikan tadi gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang tertukar, kemudian salah melihat, salah menilai. Makanya tadi disampaikan, setiap kita habis atau selesai melaksanakan tes, kita tayangkan kembali nilainya. Kayak jasmani gitu. Pokoknya dia lari berapa, kemudian ditulis di berita acara, kemudian dia bilang larinya 6, tapi ternyata dia 5. Kita putarkan lagi CCTV-nya. Kita ada CCTV juga, jadi untuk mengawasi pelaksanaannya. Kita putarkan apakah betul larimu 5 atau 6. Nah, dari situ ketahuan, oh ini loh larimu sebenarnya berapa gitu. Setelah itu baru kita berita acara seperti disampaikan tadi, tanda tangan antara peserta, kemudian pengawas internal dan pengawas eksternal. Selain itu juga kita sering melaksanakan rapat koordinasi. Jadi setiap panitia itu kita ajak rapat, kita ajak konsultasi, dan setiap tahun juga kita di Mabes Polri juga ditanyain oleh Mabes Polri kendala-kendala apa yang terjadi di wilayah untuk bisa ditanggulangi oleh Mabes Polri. Setiap tahun, Mbak, digali lagi masalah-masalah yang pernah terjadi, kita ungkapkan, kemudian Mabes Polri juga memberikan solusi-solusi biar tidak terjadi kembali di tahun-tahun berikutnya. Kemudian juga kita di Polda NTB sudah membuat terobosan. Jadi selama ini kan yang disumpah oleh Ketua Panda Pak Kapolda adalah panitia saja. Tapi kami di Polda NTB sudah membuat komitmen moral namanya. Komitmen moral yang kita bacakan oleh Pak Kapolda langsung kemarin pada saat apel setelah Lebaran ini. Dan diikuti oleh semua peserta. Karena kenapa? Jangan sampai ada anggapan bahwa panitia pelaksanaan ini sudah baik, sudah jujur, sudah bersih, sudah transparan, akuntabel, dan humanis. Tetapi ada pihak-pihak lain ini, baik itu mungkin anggota Polri yang bukan panitia, oknumnya mungkin, anggota masyarakat. Sehingga kita bikin komitmen, ayo sama-sama, jangan hanya bebankan tugas ini kepada panitia. Semua anggota Polri harus menjaga nama baik Polri. Memiliki tanggung jawab juga. Bertanggung jawab juga untuk bisa menjadikan kita tuh mendapatkan anggota Polri yang terbaik. Apalagi kita tahu di tahun 2045 kan kita mencanangkan visi misi Indonesia Emas. Salah satunya adalah masalah SDM unggul. Betul sekali. Kalau kita ingin mendapatkan SDM unggul, artinya adalah bahwa kita harus mempersiapkan betul orang-orang yang mempunyai kredibilitas baik, kemudian mempunyai inovasi, yang mempunyai predikat baik lah untuk kita jadikan anggota Polri ke depan. Betul sekali. Dan pastinya juga teman-teman dari anggota Polri juga pasti mengupayakan bagaimana untuk meyakinkan masyarakat juga. Pak, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Korban yang menghujat setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 malam, hanya di iNews.
bagi-bagi bansos. Benerin. Saya nggak apa-apa. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik, Pak Wayan, tadi kita sempat tertunda juga ya. Kita akan melanjutkan perbincangan terkait bagaimana sih upaya dari anggota Polri dan juga mungkin pengawas eksternal untuk meyakinkan masyarakat bahwa sekarang rekrutmen anggota Polri sudah menerapkan prinsip betah itu. Silakan mungkin dari Pak Wayan sendiri. Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tidak henti-hentinya menyampaikan atau mensosialisasikan tentang bagaimana sih rekrutmen Polri yang sebenarnya gitu. Walaupun memang kita akui di masyarakat ini kenapa kok masih ada yang tidak percaya diri gitu. Kalau nggak kenal seseorang mau masuk polisi kok nggak percaya, nggak yakin gitu. Padahal kita dari Polda, dari Polres, dari Polsek, Babin Kamtimas menyampaikan terus tolong yang mau mendaftar anggota polisi tidak dipungut biaya sama sekali. Jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku bisa menjadi anggota Polri, nggak ada seperti itu. Karena kenapa? Seperti saya ungkapkan tadi bahwa setiap item penilaian itu setiap saat selesai tes langsung kita umumkan, langsung tanda tangan di situ, di mana kita bisa untuk bermain lagi gitu. Sistem udah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang lagi bagi panitia untuk nakal-nakal lagi. Lain mungkin dengan zaman-zaman dahulu yang masih manual gitu. Nulis sendiri, kemudian jawab sendiri, di-scan lagi sendiri, bisa diakalin, diubah mungkin. Tapi sekarang udah nggak bisa. Kayak tes akademik, tes psikologi juga. Selesai tes, langsung muncul nih, jebret nilainya sekian. Dan kita buat berita acara juga pada hari itu, nilaimu sekian loh, nilai temanmu sekian di ruangan itu. Nanti kita buat berita acara. Mereka juga tahu kalau nilainya temennya sekian, nilai temennya sekian, nilai dia sekian. Tanda tangan oleh yang bersangkutan, panitia internal dan panitia eksternal. Kemudian pada saat perankingan juga kita cantumkan. Kita tunjukkan lagi ini nilaimu sebelum kita ranking. Coba cek ada kesalahan nggak? Kalau ada kesalahan silakan bawa buktinya. Nanti kita akan cross check lagi dengan data awal kita. Berarti transparan semuanya, banget, Pak ya. Transparan banget. Kita tidak memberikan peluang adanya hal-hal yang untuk kecurangan. Baik. Kemudian dari pengawas eksternal sendiri Pak, mungkin apakah ada nih dari orang tua para casis yang terkadang memiliki ambisi yang tinggi supaya anaknya begini, lulus Mbak. deh gitu. Setelah saya masuk menjadi pengawas itu baru saya tahu bahwa saya yakin ya bahwa tidak mungkin ada oknum polisi yang akan ikut-ikut dengan sistem pengawasan yang sekarang, sistem tes yang sekarang. Dan saya meyakini itu bahwa karena saya lihat langsung, Pak. Di tes kesehatan misalnya, di situ ada 6 sampai 7 meja yang tes, 7 meja dokternya yang tes satu-satu dan punya satu lembar masing-masing untuk nilainya. Itu dikumpulkan jadi satu, digabung jadi satu dan langsung mereka lihat nilainya. Kalau misalnya ada orang yang menitip anaknya lewat siapapun, saya pastikan itu tidak akan bisa. Karena mereka lihat nilai langsung. Kecuali kalau misalnya ini sudah keluar nilainya, mereka tidak tanda tangan langsung, nunggu mungkin setengah hari atau 1 hari baru keluar nilainya, mungkin iya. Tapi sekarang tidak bisa, Pak.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terkait dengan ada dari keluarga orang tua yang ingin menitip itu tidak apa ya, bukan rahasia umum lagi lah Pak. Ya. Saya semenjak ditahu jadi pengawas itu, teman-teman banyak yang bilang titip satu. Saya selalu jawab tidak mungkin. Jangankan saya yang pengawas, taruh ke ketua panitia saja tidak akan mungkin bisa nitip Pak. Apalagi saya hanya sekedar mengawasi yang tidak intervensi dengan menentukan hasil tes itu. Kita kan tidak intervensi Pak. Kami hanya tanda tangan melihat hasil itu saja. Kalau kami pengawas ini tidak mungkin intervensi dengan ini adik saya kasih nilai segini, tidak ada. Ya, kami yang pengawas ini. Apalagi yang kami pengawas, saya bilang ke ketua panitia saja, ke pandanya saja, titip orang tidak akan mungkin sekarang. Karena sistem yang tadi itu. Kalau terkait orang yang mau nitip segala macam itu ya tidak dipungkiri itu. Ya, sampai mohon maaf, HB ada yang sebut Tamtama 300, Bintara 400, itu disebut angka gitu loh Pak. Sama orang. Sampai saking segitunya. Tapi kan hal ini menjadi nilai positif sekarang yang dilakukan sama Polri sekarang ini terkait dengan ada pengawas eksternal ini Mbak. Dan kami panitia ini, pengawas ini kan sebelum melaksanakan tugas itu ada sumpahnya juga Pak. Kami disumpah. Yang disumpah itu 3. Panitianya, casisnya, sama orang tuanya. Bagaimana kami bisa melanggar sumpah ini? Sementara kami yang umat muslim karena demi Allah, nyata, jelas. Begitu ya, terkait yang itu. Ya bagi saya yang muslim meyakini sumpah itu tidak mungkin saya langgar. Betul. Kalau bagi saya, tidak tahu kalau yang niku-niku. Tapi ini sebuah kegiatan positif yang sangat luar biasa ketika melibatkan pengawas eksternal itu, Mbak. Dan pengawas eksternal itu bukan saya sendiri, Mbak. Banyak ya. Ada dari ID, misalnya dari Dukcapil, IMSI, dan untuk psikonya lengkap. Jadi setiap semuanya itu punya pengawas sendiri-sendiri. Oke, Pak Wajid mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan mungkin untuk para casis. Ya. Jadi begini, untuk para casis jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan duit banyak untuk menjadi polisi. Lebih baik sebelum mendaftar jadi polisi, olahraga, persiapkan diri, bila perlu bimbel. Bila perlu bimbel. Jangan berpikir bahwa saya tidak punya uang sekian untuk menjadi polisi, saya tidak punya kemampuan finansial. Hilangkan itu karena sekarang sudah tidak mungkin itu, lebih baik persiapkan diri dari awal. Belajar, olahraga, bimbel bila perlu. Siap. Terima kasih Pak Wajid. Silakan dari Pak Wayan mungkin ada yang disampaikan nih sebagai anggota Polri, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman casis. Silakan. Baik, teman-teman casis sekalian, seperti yang disampaikan oleh pengawas eksternal tadi, kalau ingin menjadi anggota Polri, latih dirimu dengan baik. Jangan percaya omongan orang lain yang menyatakan kalau masuk Polri itu harus bayar. Kenapa? Itu pasti bohong, pasti hoax. Jangan percaya sekali lagi, karena kemampuanmu lah yang akan menentukan kamu bisa lulus menjadi anggota Polri atau tidak. Jadi sekali lagi, tolong percaya dengan kami sebagai anggota Polri, yang selaku saya ketua pelaksana rekrutmen di Polda NTB saat ini. Jangan percaya oknum ataupun siapapun yang menjanjikan kelulusan bagi casis yang menjadi anggota Polri di tahun 2024. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Wayan dan juga Pak Majid ya. Tadi sudah disampaikan bahwa jangan percaya siapapun, oknum pun jangan dipercaya ya kalau ada yang menjanjikan lulus. Yang penting teman-teman sudah berusaha dan sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kita terkait dengan rekrutmen terpadu Polri tahun 2024 untuk para casis. Siapkan diri kamu untuk menjadi anggota Polri selanjutnya. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.